dipuji, disembah, Bapa yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Bapa yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, layak dipuji,
melukiskan indahnya kasih-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami Bapa, layakkan kami Tuhan, datang padamu, sucikan dan kuduskanlah kami. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, segala bangsa, segala ciptaan-Mu memuji kebesaran-Mu, memuji kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur kami naikkan padamu, syukur kami panjatkan hanya padamu Tuhan. Berdaulatlah Bapa, hadirlah Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Bapa yang ajaib, Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Haleluya. Terima kasih Bapa, Bapa yang memilih kami sebelum dunia dibentuk. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita angkat pujian ini dari awal. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai
perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa telah memilih kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan membacakan firman-Mu ya Bapa. Perintah-perintah-Mu ya Bapa. Kau yang memberkati Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan layakan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan membacakannya dan para ahli akan memazmurkan Tuhan firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan memulainya. Mari Bapa pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 12 ayat 29. Dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel,
Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3-17, demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh ialah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kedeladainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan untuk para alia. Pembacaan hal yang terambil dari Mazmur 116 ayat 12-19. Bagaimanakah aku harus membalas pada Bapa Yahweh? Segala berkat-Nya berlimpah atasku. Aku mau mengangkat piala keselamatan, dan aku mau menyerukan nama Bapa Yahweh. Aku mau membayar nazarku pada Bapa Yahweh sekarang di hadapan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Bapa Yahweh kematian atas orang-orang kudus-Nya. Ya Bapa Yahweh, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, aku adalah pelayan-Mu, anak dari wanita pelayan-Mu. Engkau telah melepaskan belenggu-belengguku. Aku mau mengorbankan kurban persembahan syukur kepadamu, dan aku mau menyerukan nama Bapa Yahweh, dan aku mau membayar nazarku kepada Bapa Yahweh sekarang di hadapan seluruh umat-Nya, di pelataran bait Bapa Yahweh di tengah-tengahmu, hai Yerusalem. Haleluya. Bacaan Torah ini diambil dari Ulangan 1 ayat 1-8, demikian firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di arah Yordan, di tengah tangan Suf, di antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerat, dan di Zahab.
11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Bapa Yahweh kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Heshbon dan Oge, raja negeri Basan yang diam di Ashtarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, Bapa Yahweh Tuhan kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Bapa Yahweh yang dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Amin. Aposan ada? Iya. Pembacaan Haftarah yang terambil dari Yesaya 1 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Penglihatan Yesaya anak Amos yang ia lihat mengenai Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan berilah telinga hai bumi, sebab Yahweh telah berfirman, Aku telah merawat dan membesarkan anak-anak, tetapi mereka telah berontak melawan aku. Lembu mengenal pemiliknya, dan keledai palungan tuannya. Israel tidak mengenal, umatku tidak mengerti. Ah, bangsa yang penuh dosa, umat yang syarat dengan kejahatan, benih orang-orang jahat, anak-anak yang rusak. Mereka telah meninggalkan Yahweh. Mereka telah merendahkan yang Maha Kudus Israel. Mereka telah berpaling membelakanginya. Mengapa kamu harus dipikul lagi? Akankah kamu meningkatkan pemberontakan seluruh kepala sakit dan segenap hati lemah? Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada kesegaran di dalamnya. Luka memar dan luka baru yang tidak ditutup, tidak dibalut ataupun diolesi dengan minyak. Negerimu hancur, kota-kotamu terbakar api, tanahmu orang-orang asing yang melahapnya di hadapanmu, dan kehancurannya seperti ditunggang balikan oleh orang-orang asing. Dan Putri Sion ditinggalkan seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, seperti kota yang terkepung. Kecuali Yahweh Zebaot telah meninggalkannya, bagi kita sedikit orang yang bertahan. Kita akan menjadi seperti Sodom dan menjadi seperti Gomora. Amin. Pembacaan berkadasa yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Dan sehalus bahkan sambil terus menebarkan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan, seraya menghadap kepada imam besar. Ia meminta darinya surat-surat ke Damaskus, ke sinagoga-sinagoga, supaya jika dia menemukan beberapa orang-orang yang berada pada jalan itu, baik pria maupun wanita, dia dapat menyeretnya ke Yerusalem dengan terbelenggu. Dan terjadilah ketika melanjutkan perjalanannya mendekati Damaskus, dan tiba-tiba memencara ke sekelilingnya suatu cahaya dari langit. Dan sambil rebah ke tanah, dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia berkata, Siapakah engkau, Tuhan? Dan Tuhan berkata, Akulah Yesua yang sedang engkau aniaya. Sukar bagimu menendang ke tongkat runcing. Lalu dengan gemetar dan heran dia berkata, Ya Tuhan, engkau ingin aku melakukan apa? Dan Tuhan berkata kepadanya, Bangunlah dan masuklah ke dalam kota,
dan akan diberitahukan kepadamu apa yang seharusnya engkau lakukan. Namun orang-orang yang berjalan bersamanya berdiri termangu-mangu karena memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun. Dan Saulus dibangunkan dari tanah, tetapi setelah matanya terbuka, dia tidak melihat apa-apa. Dan dengan menuntunnya, mereka membawanya masuk ke Damaskus. Dan 3 hari dia dijalani dengan tidak melihat, dan tidak makan ataupun minum. Dan ada seorang murid di Damaskus dengan nama Ananias, dan Tuhan berfirman kepada dalam penglihatan, "Hai Ananias," dan dia berkata, "Lihatlah, aku ya Tuhan." Dan Tuhan berfirman kepadanya, "Setelah bangun, pergilah ke jalan sempit yang disebut Jalan Lurus, dan carilah rumah Yudas, seorang dengan nama Saulus, orang Tarsus, karena lihatlah dia sedang berdoa. Dan dalam penglihatan dia melihat seorang dengan nama Ananias yang masuk dan menumpangkan tangan atas sehingga dia dapat melihat kembali. Dan Ananias menjawab, "Ya Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang mengenai orang ini, betapa banyaknya hal-hal jahat yang orang ini telah berbuat terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Bahkan di sini dia memiliki wewenang dari imam-imam kepala untuk membelenggu semua orang yang memanggil namamu." Namun Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk membawa namaku ke hadapan bangsa-bangsa dan raja-raja serta Bani Israel. Sebab aku menunjukkan kepadanya betapa banyaknya hal yang seharusnya dia derita demi namaku." Dan Ananias pun pergi dia dalam rumah itu, dan sambil menumpangkan tangan atasnya, dia berkata, "Hai saudara Saul, Tuhan yaitu Yesus yang telah tampak kepadamu di jalan yang engkau tempuh, telah mengutus aku supaya engkau dapat melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus." Dan dengan serta-merta bergugurkanlah dari matanya seperti sisik-sisik, dan seketika itu juga dia melihat kembali, dan setelah bangun dia dibaptis. Amin. Kadus, 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 Abigafwe, Seba, Melokolas, Kefod. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Melalui para ahliamu, hamba-hambamu yang mengasihi Engkau Tuhan. Para ahliamu telah memasmurkan Toramu, pengajaranmu yang sempurna. Berkati mereka secara pribadi, orang yang dia kasih dan yang mengasihinya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, biar para serapim, malaikatmu Tuhan. Menyertai mereka Tuhan, izinkan mereka melihat pertolonganmu yang ajaib. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, melalui para ahli yang mengasihi. Demi Yesus Masih, hamba memohon berdoa padamu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya saya akan sapa sekali lagi. Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat. Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan via Zoom atau Facebook. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan gambus dan kecapi. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Bapa di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi,
Mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Bapa di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, Tuhan dari Sion, terdengar suara, sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Bapa di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara yang dari Sion, terdengar suara, sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Mohon izin Bapak Ibu Saudara, ini lagu pujian, tapi kulihat mukanya tegang ya. Aku jadi ikut tegang loh. Mari kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian selanjutnya, Gadol Adonai. Gadol Adonai, Umeola Umeo, Be'ir Eloheinu, Behar Kodesh. Gadol Adonai, Umeola Umeo, Be'ir Eloheinu, Behar Kodesh. Gadol Adonai, Gadol Adonai, Umeola Umeo, Be'ir Eloheinu, Behar Kodesh. Gadol Adonai, Umeola Umeo, Be'ir Eloheinu, Behar Kodesh. Hine miskan Elohim, Ibnei Adam. Hemai ulaleam, huim hekorim ameinam, pemavet kevezaka loiyu. Haleluya.
lo cavo. Nagila venis meka, venite lo cavo. Nagila venis meka, venite lo cavo. Haleluya, kimalaga Adonai Eloheinu. Haleluya, kimalaga Elohe Zbaoth. Haleluya, kimalaga Adonai Eloheinu. Haleluya, kimalaga Elohe Zbaoth. Kimalaga Elohe Zbaoth. Kimalaga Elohe Zbaoth. Ya hidup batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Ya Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, kita angkat pujian seperti di